tahu juga di poin nomor 2 ada 2 sasaran ya, ada kategori A dan kategori B. Nah, di sini juga sudah disampaikan kategori A itu seperti apa, B seperti apa. Baik Bapak Ibu, jadi kategori A ini nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Ini saya skip dulu yang ini, saya langsung ke sini aja dulu. Jadi kategori A itu nanti ada tampilan seperti ini ya. Untuk kategori A, Anda terdata memilih bidang studi seni tari. Jadi sudah ada datanya, dia memilih bidang studi seni tari. Kalau misalnya tidak ada perubahan seni tari, dia tinggal konfirmasi aja. Konfirmasi, klik yang konfirmasi. Jangan pilih yang ubah bidang studi. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih ubah bidang studi, nanti ada konsekuensinya, yaitu Bapak Ibu akan melakukan verval ulang. Padahal kan Bapak Ibu udah lulus seleksi administrasi ya, kalau kategori A. Nah, kalau ubah bidang studi, itu nanti Bapak Ibu akan melakukan verval ulang. Nah, kenapa ada menu ubah bidang studi? Ini untuk mengakomodir Bapak Ibu yang misalnya punya 2 ijazah. Jadi ada Bapak Ibu yang misalnya dulunya S1-nya pertanian misalnya, tapi ternyata mengajar SD. Nah, S1 pertanian mengajar SD, tadinya dia milihnya misalnya agribisnis tanaman atau yang pertanian seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang udah ternyata lo kuliah dan dapat ijazah PGSD, jadi kuliah lagi gitu ya, kuliah lagi S1 PGSD dan sudah lulus S1 PGSD baru tahun 2023 ini. Dan mau melakukan ubah bidang studi ke PGSD, maka silakan pilih ubah bidang studi PPG bagi guru yang memang benar-benar mau merubah bidang studinya karena memiliki ijazah lainnya, gitu ya, karena memiliki ijazah lainnya. Silakan ubah bidang studi. Ya, nanti di dalam ubah bidang studi nanti ada pilihan mau ubah kemana, misalnya pilih ubah ke PGSD, ya. Nah, nanti kalau sudah ubah untuk PGSD, ya, misalnya seperti ini, ya, nanti Bapak Ibu akan otomatis pindah menjadi sasaran B kalau Bapak Ibu betul-betul ubah bidang studi ya. Jadi tadi punya 2 ijazah, tadinya dia pertanian, mau ubah ke PGSD karena ijazahnya ada 2. Itu nanti Bapak Ibu akan otomatis pindah menjadi sasaran B dan akan dilakukan verval ulang. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan menu ubah bidang studi ya. Menu ubah bidang studi itu hanya untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, dan bukan artinya Bapak Ibu bisa mengubah seenaknya. Misalnya ada menu ubah nih gitu, berarti saya bisa ganti. Ganti itu bukan artinya bisa mengganti begitu saja, nanti akan dicek juga. Kalau nggak linear ya akan ditolak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Sedangkan menu yang satunya, yang konfirmasi, itu hanya untuk menanyakan jika Bapak Ibu mau pindah ke bidang studi yang ternyata ada perubahan nomenklatur nama. Jadi ada perubahan nomenklatur nama. Contohnya yang perubahan nomenklatur nama ini yang terutama yang di SMK ya. Di SMK ini teknologi konstruksi properti. Jadi tahun 2022 dia udah lulus PPG-nya, maksudnya seleksinya sudah lulus administrasi, milihnya PPG teknologi konstruksi properti. Nah, sekarang ini PPG teknologi konstruksi properti itu berubah nama ada A, B, C, D, E. Nah, ini silakan dipilih maunya ke yang mana yang lebih sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajarkan di SMK masing-masing. Maka mau milih teknik perawatan gedung, mau konstruksi, silakan ya. Nah, ini dia tidak akan tidak akan berubah konsekuensi untuk di verval ulang, tidak ada, karena dia sudah linear S1-nya. S1-nya masih sama, tidak ada perubahan S1. Jadi hanya merubah ini aja, penyesuaian bidang studi. Jadi ngekliknya tadi yang di bagian konfirmasi. Jadi nanti di bagian konfirmasi ada penyampaian seperti ini. Gitu ya, terdata sebagai guru teknologi konstruksi properti, terdata memilih bidang studi konstruksi properti. Nanti ada pilihan mau milih yang mana. Dan ini tidak merubah
uh, tidak perlu gitu ya, tidak akan merubah status Bapak Ibu menjadi sasaran B, tidak. Bapak Ibu tetap jadi sasaran A. Itu karena ada perubahan nomenklatur seperti itu. Nah ini makanya kita infokan lebih awal supaya Bapak Ibu paham ya bahwa ini ada perubahan. Nah ini nanti bisa dibaca mungkin ya untuk lebih detailnya. Jadi itu untuk kategori A ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kategori A sekali lagi harus hati-hati ketika memilih ubah bidang studi PPG, karena banyak yang saya baca di WA group itu banyak yang salah mengartikan. Misalnya dia mungkin S1-nya ekonomi, ngajarnya SD, sudah ikut seleksi ekonomi, dipikirnya kalau ubah bidang studi PPG bisa langsung ubah ke PGSD. Bisa, tapi Bapak Ibu harus ikut verval ulang. Nanti ketika di verval tetap akan ditolak karena S1 ekonomi tidak linier memilih bidang studi PPG. Jadi jangan sampai salah arti ya, jangan sampai menyalah artikan maksud dari ubah bidang studi PPG ini. Jadi ubah bidang studi PPG ini tetap harus memperhatikan linearitas Bapak Ibu ya, memperhatikan linearitas sesuai dengan S1 yang Bapak Ibu miliki. Jadi ini memang hanya untuk guru-guru yang memang ternyata memiliki 2 S1 ya, 2 ijazah gitu, kayak tadi yang saya sudah sampaikan. Dia tadinya pertanian, sekarang kuliah lagi, sudah lulus dapat ijazah PGSD. Nah, dia ngajar di SD sehingga dia maunya pindah ke SD. Nah, itu seperti itu tidak apa-apa ya, karena memang pertanian sama sekali tidak linier ngajar di SD. Atau misalnya S1 perpustakaan nih, banyak juga yang tanya. S1 perpustakaan itu tidak ada linearitasnya di PPG. Nah, kan nggak bisa ya. Nah, kemudian suatu saat dia kuliah S1 PGSD. Nah, ini silakan. Ini bisa karena punya 2 ijazah. Ya, tapi kalau yang cuma punya 1 ijazah ya, ekonomi, ya sudah tetap saja pilihnya ekonomi. Jangan diubah ya, tetap. Lakukan saja langsung konfirmasi pendaftaran. Kemudian nanti langsung klik submit gitu ya. Nah, kalau sudah klik submit, artinya Bapak Ibu yang sasaran A sudah selesai ya tahapannya untuk saat ini. Tinggal menunggu pengumuman tanggal 5 Juli. Seperti itu ya. Jadi kami mohon untuk berhati-hati karena sekali lagi pemilihan bidang studi PPG tetap harus berdasarkan linearitas S1 yang Bapak Ibu miliki ya.